Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Ramadhani Ningrum dari kelas Pratikum B NIM 3 digit terakhir 045 akan mempresentasikan tentang modul 10 yaitu arsitektur RTOS dan integrasi sistem tertanam atau MIDE. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai arsitektur RTOS dan integrasi sistem tertanam mulai dari manajemen eksekusi independen hingga komunikasi terdistribusi multi-MCU. Materi ini penting karena sistem embedded modern tidak lagi hanya menjalankan satu tugas sederhana, melainkan harus menangani banyak proses secara bersamaan dengan respon yang cepat dan dapat diprediksi. Lanjut ke ilusi konkurensi melalui time sledging. Pada slide ini ditunjukkan konsep dasar bagaimana RTOS menciptakan ilusi bahwa banyak touch berjalan secara bersamaan. Padahal pada microcontroller single core, CPU sebenarnya hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu. RTOS membagi waktu prosesor menjadi potongan-potongan kecil yang disebut time sledge. Setiap touch memperoleh jatah waktu untuk dieksekusi sebelum scheduler memindahkan CPU ke touch berikutnya. Karena proses bergantian ini langsung sangat cepat, pengguna melihat seolah-olah semua touch berjalan secara paralel. Konsep ini menjadi dasar multitasking pada sistem embedded modern. Lanjut kepada slide berikutnya yaitu siklus hidup task dan batas kritis memori. Setiap touch dalam RTOS memiliki siklus hidup tertentu. Touch dapat berada pada kondisi ready, running, blocked, maupun suspended. Ketika touch sedang berjalan, statusnya berada pada running. Jika harus menunggu suatu event atau delay, touch berpindah ke blocked. Jika dihentikan sementara secara manual, touch masuk ke suspended. Selain itu, setiap touch memiliki stack memori sendiri. Jika ukuran stack terlalu kecil, maka dapat terjadi stack overflow yang menyebabkan sistem tidak stabil bahkan mengalami crash. Karena itu, perencanaan memori menjadi aspek penting dalam desain RTOS. Lanjut kita ke interferensi paksa primitive scheduler. Salah satu fitur utama RTOS adalah primitive scheduling. Dalam mekanisme ini, task dengan prioritas lebih tinggi dapat langsung mengambil alih CPU dari touch yang prioritasnya lebih rendah. Sebagai contoh, jika sistem sedang menjalankan proses login data lalu tiba-tiba muncul alarm keselamatan, maka scheduler akan segera menghentikan sementara proses login dan memberikan CPU kepada touch alarm. Dengan cara ini, sistem dapat memberikan respon cepat terhadap kejadian yang bersifat kritis. Lanjut kita ke ISR sebagai penguasa tertinggi sistem. ISR atau Interrupt Service Routine merupakan mekanisme yang memungkinkan perangkat keras meminta perhatian CPU secara langsung. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara touch yang sedang berjalan dan mengeksekusi ISR terlebih dahulu. Karena memiliki prioritas yang sangat tinggi, ISR harus dibuat sesingkat mungkin. Praktik yang umum dilakukan adalah ISR hanya mencatat kejadian penting lalu menyerahkan pemrosesan lebih lanjut kepada touch RTOS. Pendekatan ini menjaga respons sistem tetap cepat tanpa mengganggu performa keseluruhan. Lanjut ke sinkronisasi dan IPC. Dalam sistem multitasking, komunikasi antar touch sangat penting. RTOS menyediakan beberapa mekanisme sinkronisasi seperti semapora, mutex, queue, dan event group. Semapora digunakan untuk pemberian sinyal antar touch. Mutex digunakan untuk melindungi resource bersama agar tidak diakses secara bersamaan. Queue digunakan untuk mengirim data antar touch secara aman. Sedangkan event group digunakan ketika beberapa kondisi harus dipenuhi secara bersamaan. Mekanisme ini memastikan sistem tetap terorganisir dan bebas konflik. Lanjut kita ke sinkronisasi cepat dari ISR ke touch. Pada slide ini diperhatikan bagaimana ISR dapat berkomunikasi dengan touch. Ketika interrupt terjadi, ISR memberikan notifikasi kepada touch yang relevan. Touch tersebut kemudian berpindah dari kondisi blocked menjadi ready dan siap dijalankan oleh scheduler. Dengan pendekatan ini, proses yang
berat tidak dilakukan di dalam ASR, melainkan di touch. Hasilnya, sistem menjadi lebih efisien dan responsif. Lanjut kita ke mengatasi priority inversion dengan mutex. Priority inversion terjadi ketika touch berprioritas tinggi harus menunggu touch berprioritas rendah yang sedang menggunakan resource tertentu. Masalah ini dapat menyebabkan keterlambatan yang tidak diinginkan. Solusi yang digunakan adalah mutex dengan mekanisme priority inheritance. Lanjut ke melalui mekanisme ini, touch berprioritas rendah akan sementara memperoleh prioritas yang lebih tinggi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan melepaskan resource yang sedang digunakan. Dengan demikian, touch prioritas tinggi dapat segera melanjutkan eksekusinya. Lanjut ke antrean data dan logika kondisional. Queue memungkinkan data dipindahkan dari satu touch ke touch lain secara aman. Selain itu, event group memungkinkan beberapa kondisi diperiksa secara bersamaan. Sebagai contoh, sistem hanya boleh melakukan proses tertentu ketika Wi-Fi sudah terhubung dan SD card telah siap digunakan. Dengan event group, kedua kondisi tersebut dapat digabungkan sehingga sistem bekerja lebih efisien dan mudah dikelola. Lanjut ke paradigma GPIO tanpa busy wait. Pada metode tradisional, program sering menggunakan busy waiting atau polling yang terus-menerus memeriksa kondisi tertentu. Cara ini memboroskan sumber daya CPU. Dalam RTOS, touch dapat menggunakan delay atau mekanisme blocking sehingga CPU dapat digunakan oleh touch lain selama menunggu. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi sistem secara signifikan. Lanjut kita ke menerjemahkan peristiwa fisik ke logika software. RTOS berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik dan perangkat lunak. Ketika tombol ditekan atau sensor menghasilkan sinyal tertentu, interrupt akan mendeteksi kejadian tersebut. Data kemudian diteruskan ke queue dan diproses oleh touch yang sesuai. Dengan arsitektur seperti ini, sistem dapat menangani berbagai kejadian secara terstruktur dan real time. Lanjut kita ke komunikasi UR anti kehilangan data. UR merupakan salah satu protokol komunikasi serial yang banyak digunakan. Dalam RTOS, data UR biasanya ditampung terlebih dahulu dalam buffer atau queue. Pendekatan ini mencegah kehilangan data ketika aplikasi sedang sibuk menjalankan touch line. Dengan bantuan queue, komunikasi menjadi lebih andal dan stabil terutama pada kecepatan transfer data yang tinggi. Lanjut kita ke determinasi dan eliminasi jitter. Salah satu tujuan utama RTOS adalah menciptakan sistem yang deterministik, artinya waktu respon sistem dapat diprediksi dengan baik. Jitter merupakan variasi waktu yang tidak diinginkan pada suatu proses periodik. Dengan penggunaan timer, scheduler, dan interrupt yang tepat, RTOS mampu mengurangi jitter sehingga proses sampling maupun kontrol dapat berjalan lebih akurat. Hal ini sangat penting pada aplikasi industri dan otomasi. Lanjut kita ke manajemen lalu lintas I2C dan SPI. Pada sistem embedded, sering terdapat beberapa perangkat yang menggunakan jalur komunikasi yang sama. Contohnya sensor, LCD, EEPROM, dan modul lainnya yang berbagi bus I2C atau SPI. Untuk menghindari konflik akses, RTOS menggunakan mutex sebagai mekanisme penguncian resource. Dengan demikian, hanya satu touch yang dapat menggunakan bus pada satu waktu sehingga integritas data tetap terjaga. Lanjut kita ke komunikasi terdistribusi multi-MCU. Dalam sistem yang kompleks, satu microcontroller seringkali tidak cukup untuk menangani seluruh pekerjaan. Oleh karena itu, digunakan beberapa MCU yang saling berkomunikasi. Biasanya terdapat master MCU yang bertugas mengatur sistem dan staff MCU yang menangani fungsi tertentu. Komunikasi antar MCU dapat menggunakan SPI, UR, CAN, maupun I2C. Pendekatan ini memungkinkan sistem menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan. Lanjut ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, RTOS memberikan kemampuan multitasking yang efisien melalui scheduler, touch management, interrupt handling, serta mekanisme komunikasi antar touch. RTOS juga menyediakan berbagai fitur seperti semaport, mutex, queue, dan event group yang membantu sinkronisasi secara pengelolaan resource.
Dengan penerapan yang tepat, sistem embedded dapat menjadi lebih responsif, deterministik, stabil, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke simulasi yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan di praktikum yang sudah lalu.